Halo teman-teman, hari ini kita akan ngebahas, jadi kemarin sempat ada yang nanya hubungan antara sepatu karbon plate ini bisa bikin cedera apa enggak sih? Nah ini pertanyaan yang mungkin agak jarang muncul atau nggak terlalu populer dan bahkan mungkin beberapa orang nggak tahu ya bahwa karbon plate ini bisa mengakibatkan kita cedera. Mari sama-sama kita bahas. Sebelumnya saya ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan atlet, saya juga bukan ahli di bidang sepatu. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar dunia lari. Jadi kemarin sempat ada yang nanya, ini pertanyaan yang agak jarang atau baru satu-satunya yang pernah saya terima tentang carbon plate racing shoes. Jadi kalau sepatu lari mungkin pernah dengar ya sepatu berteknologi plat karbon. Nah ini bisa mengakibatkan cedera. Kok bisa seperti itu ya? Nah kita akan bedah satu-satu. Untuk bab pertama kita akan mulai dari pembahasan sepatu berplat karbon itu sendiri. Teknologi banyak dimanfaatkan di berbagai macam bidang termasuk di bidang lari. Jadi untuk lari, kita akhir-akhir ini banyak banget sepatu lari yang mempunyai teknologi plat karbon. Nah, teknologi plat karbon ini mungkin banyak yang sudah mulai terbiasa melihat sepatu berplat karbon, tapi ada juga mungkin yang baru masuk di dunia running juga masih asing ya. Jadi saya ngasih tahu dulu bahwa sepatu lari itu di dalamnya ditanam plat yang berbahan karbon. Fungsinya untuk memberikan energy return, fungsinya agar running ekonomi atau kita berlari itu makin efisien. Menggunakan tenaga yang sesedikit mungkin, tapi mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi bisa dibilang alat untuk membantu kita meraih kemampuan terbaik kita dalam berlari. Kalau dibilang nge-cheat, enggak, karena itu sudah resmi dan itu memang sah bisa dipakai di dunia perlarian ya. Bahkan atletik internasional pun juga menyatakan bahwa hal tersebut memang bisa karena memang sebenarnya tidak sesignifikan itu untuk hasilnya, cuman tetap akan membantu performa kita meraih yang maksimal. Sebenarnya udah pernah saya jelasin secara detail tentang carbon plate, jadi teman-teman kalau penasaran langsung ke video tersebut aja, untuk linknya saya kasih di bawah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Carbon plate bagi saya di mana sih akan menempatkan carbon plate gitu ya. Sebenarnya carbon plate menurut saya itu saya jadikan racing shoes, jelas. Karena kita dengan sepatu plat karbon kita akan mendapatkan waktu yang terbaik pada saat kita berlari, kemudian running ekonominya lebih baik, efisiensinya juga jauh lebih baik. Jadi pada saat race day itu kita akan sangat terbantu kalau kita menggunakan sepatu lari berplat karbon atau dengan teknologi plat karbon gitu ya. Dan menurut saya memang peruntukannya hanya untuk race day ini sesuai dengan namanya, sesuai dengan peruntukannya. Terus kalau teman-teman jawab, kan tapi bisa sepatu lari dipakai nggak harus race day gitu ya. Pakai latihan juga, mau dipakai santai, mau dipakai lari jauh atau pokoknya lari sehari-hari atau daily trainer gitu ya. Sebenarnya sah-sah aja, cuman bagi saya sendiri tidak akan menjadikan sepatu berplat karbon itu sebagai daily trainer. Ada banyak hal sih sebenarnya yang menyebabkan saya tidak akan memilih carbon plated shoes sebagai daily trainer. Jadi pertama, pada saat teman-teman menggunakan carbon plate itu kan badan kita kayak ada yang dorong gitu ya istilahnya. Tapi akhirnya otot-ototnya tidak terlatih secara maksimal, terutama bagi teman-teman pemula nih, karena teman-teman pemula itu biasanya ototnya masih belum terbiasa dengan intensitas latihan yang berat, sehingga kalau langsung menggunakan sepatu carbon plate dan menjadikannya daily trainer, ini bisa dibilang perkembangannya kalah dengan yang menggunakan sepatu real daily trainer gitu ya. Kalau real daily trainer itu biasanya tidak ada teknologi plat karbonnya. Kalau menggunakan sepatu yang benar-benar daily trainer ini banyak bagian-bagian otot yang jauh lebih terlatih daripada kalau kita menggunakan sepatu berplat karbon. Tapi boleh nggak kalau sepatu plat karbon dipakai
selain untuk race day. Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Kalau saya pribadi juga pernah pakai sepatu plat karbon di luar race day ya. Contohnya kayak misalnya long run yang benar-benar kita jaraknya ini terlampau jauh dari kemampuan normal kita, nggak masalah. Ini untuk melatih endurance juga. Kemudian kedua, kalau misalnya teman-teman mau time trial, kalau time trial ini teman-teman mau memperkirakan sejauh mana kemampuan lari saat ini. Nah ini kita pakai sepatu carbon plate juga nggak masalah, malah harusnya pakai sepatu terbaik. Kemudian juga kalau teman-teman mau melatih VO2 max atau meningkatkan VO2 max, itu juga bisa banget menggunakan sepatu carbon plate karena yang dilatih fokusnya adalah nafas, bukan dari otot kaki teman-teman sekalian. Oke, pembahasan yang terakhir, terus kenapa sepatu dengan manfaat yang luar biasa kok bisa menyebabkan cedera? Nah, teman-teman kalau menggunakan sepatu carbon plate tidak hanya sebagai race day saja, atau digunakan sehari-hari, daily trainer, kemudian recovery run, semuanya pakai sepatu berkarbon plate, terutama buat teman-teman pemula yang ototnya belum terlatih, yang baru mulai lari, ini akan merasa larinya agak kenceng ya, sedangkan badannya sebenarnya belum siap. Nah ini yang menyebabkan banyak dari pengguna carbon plate, terutama pelari pemula, ini malah cedera. Jadi kayak larinya kenceng padahal badannya sebenarnya belum siap sekenceng itu gitu ya, karena merasa terdorong, karena merasa efisien, running ekonominya bagus banget dengan menggunakan carbon plate, sehingga pengennya ngebut aja. Setiap lari pengennya ngebut aja, jadi ya agak susah mengontrolnya. Beda dengan teman-teman yang memang sudah terbiasa lari, jam terbangnya udah panjang, jadi ototnya sudah banyak terbentuk, dan juga mereka sudah rajin strength training. Jangan disamakan ya. Jadi kalau teman-teman pemula pasti ototnya masih belum terbiasa untuk berlari. Meskipun sering berolahraga, juga kadang lari ini berbeda ya dengan olahraga yang lainnya. Dan juga apalagi kalau teman-teman yang benar-benar sebelumnya dari kaum rebahan, nggak pernah olahraga, ini lebih parah lagi. Jadi alangkah baiknya mulai dengan step terendah, jadi bertahap pelan-pelan, kemudian menggunakan carbon plate sesuai dengan tempatnya, ini akan jauh lebih aman dan terhindar dari cedera. Yang jelas tips dari saya bahwa apapun itu digunakan sesuai dengan peruntukannya, maka akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, salah satunya adalah cedera. Balik lagi, ini semua adalah pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.